kedelai impor itu sudah pasti adalah proses modifikasi atau proses rekayasa genetika. Cuma Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Halo saintis muda, ketemu lagi nih di podcast IMFAS yang akan mengulik tentang isu-isu sains di dunia ini. Maka sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita tengah-tengah ini, kepada Mbak Viva dan Mas Hanif yang insya Allah akan bersama kita di 6 menit ke depan. Oke teman-teman, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nia Agustina. Saya merupakan kader IMFAS 2022. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah ngeklik tombol biru yang di-share oleh teman-teman IMM. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng abu-abu di bawah sini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi kita, izinkan saya untuk memaparkan apa nih yang akan kita bahas di podcast kali ini. Tak lain dan bukan, yaitu tentang bagaimana dan apa sih itu rekayasa genetika. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, banyak banget ya Mas, Mbak, tentu saja tentang isu-isu rekayasa genetika di lingkungan kita ini. Terutama apa yang kita makan tuh udah masuk rekayasa genetika, betul Mbak? Iya, betul teman. Di dunia globalisasi ini, di tengah kancahnya maju teknologi ini teman-teman, kita jangan-jangan nih, apa yang telah kita lakukan, jangan-jangan apa yang telah kita ketahui tentang sains ada yang bertentangan dengan agama, atau jangan-jangan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita ketahui tentang sains, jangan-jangan bertentangan dengan akidah kita. Oleh karena itu, daripada penasaran tentang apa itu rekayasa genetika, mari kita simak baik-baik. Check it out. Teman-teman semuanya nih, yang masih penasaran tentang apa itu rekayasa genetika akan dibahas oleh Mbak Afifah, ya Mbak. Izinkan saya memperkenalkan nama Mbak. Namanya Mbak Afifah Nurul Fali, sarjana biotek, betul Mbak? Oke Mbak, silakan Mbak, coba perkenalkan diri Mbak bagaimana ya? Perkenalkan, saya Afifah Nurul Fali. Saya merupakan lulusan S1 Bioteknologi, lulus sekitar tahun 2020 di masa-masa pandemi yang cukup menegangkan itu, dengan studi yang cukup juga banyak lika-likunya, karena di saat pandemi kita nggak bisa penelitian, nggak bisa apapun, tetapi ya dengan waktu yang tepat bisa mendapatkan ilmu yang tepat juga. Semoga ilmu yang saya bagikan pada malam hari ini bisa diterima oleh teman-teman dan bisa menjadi wawasan tambahan untuk teman-teman semua. Untuk materi kita kedua itu ada Mas Hanif. Ada Mas Hanif Amri Rasyada, betul Mas? Ya. Silakan Mas, perkenalkan diri Mas. Bagaimana nih Mas? Baik, saya perkenalkan, saya Hanif Amri Rasyada dari Prodi Sistem Informasi. Saya masih semester 4 ya. Dan saya juga kader IMFAS dari bidang TKK anggota. Gitu. Kader juga nih Mas? Iya. Wah, Masya Allah. Mbak ini juga kader apa bukan Mbak? Alhamdulillah. Wah, Masya Allah nih. Kayak klop banget dengan materi kita tentang rekayasa genetika dan tentang pandangan Islam tentang rekayasa genetika. Oke teman-teman, pertama nih Mbak, saya mau nanya sama Mbak Afifah. Mbak, menurut Mbak, apa sih rekayasa genetika itu? Kalau kita berbicara rekayasa genetika, kalau secara saintis ya, itu kan agak susah dicerna oleh teman-teman semua. Terutama kan di fakultas ini nggak cuma biologi aja yang paham tentang rekayasa genetika, tapi semua yang ada di lingkungan fakultas ini juga harus paham apa sih itu rekayasa genetika. Kalau secara mudahnya, saya menjelaskannya secara mudah ya Mbak, ini secara mudah dicerna dan mudah diterima oleh masyarakat itu adalah, kalau bahasa gampangnya itu genetically modified organism. Jadi adalah suatu organisme yang kita modifikasi gennya atau kita sisipi gennya sehingga mendapatkan hasil yang unggul. Hasil yang unggul ini gimana sih maksudnya? Ya kan sekarang udah hasilnya unggul nih, tapi maksud hasil unggul di sini nih gimana gitu kan? Kalau kata kita sih, kalau kata-kata orang biotek itu hasil unggul itu hasil yang sebenarnya ingin kita lebih baik daripada hasil yang sekarang, entah yang tahan terhadap kekeringan, entah misalnya hewan yang bisa cuman berbulu bagus ataupun lain sebagainya, atau bisa jadi makanan yang memang dia itu kaya akan vitamin gitu kan, tanpa kita itu minum suplemen tambahan, tapi dengan mengkonsumsi itu atau mengkonsumsi pangan itu kita udah mempunyai tambahan nilai lebih gitu. Nah itu sih secara gampangnya apa sih rekayasa genetika itu gitu. Oke Mbak.
mungkin Mbak, aku mau tahu nih Mbak, teman-teman mau tahu kan gimana nih rekayasa genetika dalam kehidupan sehari-hari. Jangan-jangan nih Mbak ada yang bilang juga apa yang kita makan itu kita telah masukkan ke tubuh kita tentang rekayasa genetika, betul Mbak? Sebenarnya tanpa kita sadari sih gitu kan, tanpa kita sadari kita tuh udah makan sehari-hari. Misalnya kalian makan tempe tahu, itu kan pakai kedelai. Nah, kedelai kita itu bisa mendeteksi mana kedelai lokal dan mana kedelai impor. Sedangkan kalau kedelai impor itu sudah pasti adalah proses modifikasi atau proses rekayasa genetika. Cuman teman-teman semua pasti menyadarinya, rekayasa genetika itu hanya sebatas cloning, domba doli, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau di negara-negara yang memang dia itu tidak paham atau tidak paham tentang agama, itu biasanya itu adalah mereka akan melakukan misalnya pembuahan dengan memodifikasi gennya biar bisa menghasilkan anak laki-laki sesuai kemauan mereka atau menghasilkan anak perempuan sesuai kemauan mereka. Itu memang ada di kondisi-kondisi tertentu, tetapi untuk saat ini kita di Indonesia itu belum ada kalau untuk hasil-hasil seperti itu. Tapi kalau olahan pangan sudah kita pastikan itu ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan ada salah satu supermarket di salah satu kota besar yang memang sudah menjual produk itu. Jadi memang sudah dilabeli bahwa itu merupakan hasil GMO atau genetically modified organism gitu. Itu memang sudah dilabeli, tapi permasalahan ke depan masih cukup rumit di Indonesia ini gitu. Mbak, kira-kira Mbak nih, kan apa yang rekayasa genetik itu berarti udah sisipi gen bukan sih Mbak? Sisipi DNA, DNA, betul. Nah kalau misalnya kita makan nih, apa misalkan kita makan padi yang telah disisipi gen yang terbaik atau nggak gimana tuh, ada nggak sih Mbak dampak dalam tubuh kita tuh? Kalau saya sempat referensi gitu sebenarnya ada nggak sih gitu? Ada yang beberapa menimbulkan efek samping seperti alergi ataupun lain sebagainya gitu. Tetapi untuk saat ini, untuk kasus saat ini itu belum ada ditemukannya bahwa ketika kita mengkonsumsi ini itu tuh akan menyebabkan alergi atau menyebabkan mutasi di dalam gennya tubuh manusia. Karena kan kita ibarat kan makan sesuatu yang ada gennya terus kita makan, mungkin ada yang mencernanya seperti itu kayak wah nanti rusak nggak ya sama dalamnya, wah nanti jangan-jangan mengalami mutasi terus kemudian akhirnya kanker kayak gitu kan, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi untuk saat ini dari BPOM sendiri belum menemukan bahwa produk itu hasilnya itu akan memberikan dampak yang buruk untuk kesehatan manusia hingga saat ini ya. Tetapi memang untuk saat ini kita masih mengacu sama dengan namanya protokol Cartagena atau protokol yang memang diterbitkan untuk seluruh dunia, itu biar kita tahu ambang batas kita itu bisa menerima atau melegalkan produk pangan yang rekayasa ini itu bisa diterima oleh masyarakat dan dijual secara bebas sehingga membutuhkan uji-uji yang cukup banyak juga. Iya Mbak ya. Menarik sekali teman-teman, berarti itu kalau misalkan belum sampai ambang batas itu masih aman berarti ya Mbak, seperti itu? Iya, tapi setiap negara memiliki ambang batas yang berbeda-beda. Tetapi untuk Indonesia untuk saat ini sih masih dengar-dengar masih belum memiliki ambang batas karena ya masih perdebatan dengan MUI sebagai yang lembaga halalnya karena mayoritas di Indonesia adalah Muslim, kemudian dengan BPOM sendiri juga masih membutuhkan uji untuk alergen dan lain sebagainya biar kita yang mengkonsumsi itu juga merasa aman, merasa nyaman gitu sih, lebih tepatnya seperti itu. Oke, baik Mbak. Oh menarik sekali ya Mbak, berarti ya tentang rekayasa genetika ini. Oke, yang menarik lagi tuh Mbak, saya pernah nih Mas Mbak, saya pernah suatu saat tuh hadir di tengah-tengah saya itu, waktu itu saya pernah melihat sebuah postingan reels di Instagram saya. Jadi waktu itu ada sebuah influencer, dia tuh menggabungkan DNA kodok dengan DNA babi. Nah, sebagai jiwa saintis, saya berpikir, apakah mungkin? Kemudian saya lanjut tonton lagi, ternyata mungkin Mbak, dan dihasilkan kodok yang berbentuk babi. Wah, itu menarik sekali Mbak. Menurut Mbak nih, kira-kira tuh ada nggak sih Mbak kode etik terhadap hal menggabung-gabungkan seperti itu Mbak? Kalau untuk kode etiknya itu tadi tertuang sama protokol Cartagena sih. Untuk saat ini masih mengajukan sama protokol Cartagena. Cuman ada juga sebelum tentang kodok sama babi itu ada namanya lion tiger. Jadi emang dia menggabungkan antara DNA-nya si lion dengan si tiger ini digabungkan kemudian menghasilkan namanya liger. Nah itu pada waktu saya kuliah itu memang booming-boomingnya adalah si liger ini dan itu menghasilkan juga keturunan yang bagus pula. Tetapi ada keturunannya yang memang dia jatuhnya ke arah yang singa atau ke yang
macan. Jadi nggak semuanya tuh menghasilkan keturunan tiger semua gitu, tapi dia memang akhirnya dia bercampur dan lain sebagainya. Cuman kalau ketentuan seperti itu sebenarnya dari protokol Cartagena, ketika kita mau melakukan penggabungan DNA, kita memang harus izin ke komite etik dulu. Dan komite etiknya tidak hanya sebatas di, misalnya kalau kita mau penelitian di kampus kita ngajuin komite etik gitu kan, terus udah selesai gitu. Tapi kalau kita itu harus tahu, oh kita lagi di negara A, kemudian kita mengajukan sesuai dengan protokol Cartagena, tapi ambang batas negara tersebut apakah sudah sesuai dengan protokol Cartagena yang kita tentukan, ataukah sesuai dengan etik kita. Tapi kalau di Asia itu masih sedikit sih perilaku seperti itu. Karena ya mungkin dengan mayoritas muslim juga yang masih cukup banyak di Asia, daerah Asia, daripada di misalnya kayak Amerika yang emang liberal dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ya pasti akan terjadi, cuman tidak untuk saat ini. Kalau di Indonesia sendiri kayak penggabungan DNA itu cuman hanya untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik. Misalnya sapi super kayak gitu-gitu, itu kan juga penggabungan suatu DNA, tetapi bukan untuk menggabungkan dua makhluk hidup. Kalau di Asia masih sebatas itu sih sekarang. Oke, menarik sekali ya Mbak ya. Berarti sampai saat ini rekayasa genetika atau menggabung-gabungkan DNA itu hanya tujuannya untuk mendapatkan kualitas yang terbaik gitu ya Mbak, seperti itu? Iya sih. Oke, ya menarik lagi teman-teman. Kemudian saya berkomentar lagi nih. Menurut Islam gimana nih? Saya komentar kan di kolom komentar, dan alhamdulillah tuh komentar saya makin trending tuh Mbak. Saya mau tanyakan, kalau misalkan kode etik kayak gini nih, gabung-gabungkan DNA ini gimana sih menurut Islam? Coba Mas Hanif, saya mau nanya ke Mas Hanif nih. Kalau misalkan ada tentang kayak menggabung-gabungkan DNA, kayak tentang rekayasa genetika secara general nih, pada Islam tuh bagaimana? Kalau penggabungan seperti itu dilihat dulu dari bagaimana tujuannya. Oke. Jika tujuan itu baik, maka itu mubah, bahkan masuk ke ranah sunnah. Karena ulama banyak berbeda pendapat soal itu. Begitu. Ya, ada beberapa prinsip untuk perbedaan itu. Yang pertama ada prinsip yang namanya al-asul fil al-asya al-ibahah. Artinya di mana itulah prinsip kejelasan dari hukum tersebut. Gitu. Lalu yang kedua ada hukum yang namanya hifz al-nafs, yakni prinsip pelindungan kehidupan dan kesehatan manusia itu sendiri begitu. Karena kalau misalkan kita itu lihat tujuannya buruk, misalkan seperti penggabungan DNA tadi yang dalam artian itu menciptakan makhluk hidup baru yang ingin anak kita itu ingin cowok apa cewek, itu sama saja kita itu menyalahi takdir. Oke. Begitu. Menyalahi rukun Islam ke-6 begitu. Itu sudah termasuk ke ranah akidah. Itu sangat berbahaya begitu. Kalau misalkan dia hanya untuk menghasilkan keturunan terbaik Mas, misalnya nih ada seorang ibu yang nggak bisa hamil nih, kayak Mbak, ada kan kasus di mana dia pakai bayi tabung Bayi gitu. tabung, Iya, gitu. itu bukan rekayasa genetika Mbak, apakah sama? Bukan. Kalau bayi tabung itu inseminasi buatan. Inseminasi buatan. Artinya dia selama masih menggunakan sperma dan sel telurnya si pasangan suami istri, saya rasa tidak masalah. Oke. Kalau itu bukan rekayasa genetika, karena kita kan hanya membantu untuk proses bagaimana bertemunya itu, karena memang kita tidak memiliki kemampuan di dalam. Tapi kalau rekayasa genetika itu kan gen DNA yang kita sisipkan gitu. Tapi kalau inseminasi buatan itu sih bukan rekayasa genetika, setahu saya itu. Oke, siap. Mas Hanif, misalnya nih tentang rekayasa genetika ini sejauh mana sih ulama melarang tentang rekayasa genetika ini? Sejauh mana? Kalau yang melarang itu yang mutlak haram ada. Ada seperti apa? Contohnya yaitu pokoknya itu diambil dari kata DNA. Kalau udah hubungannya dengan DNA itu udah mutlak haram, karena itu merubah ciptaan Allah. Oke. Dan ada beberapa banyak ayat yang mengatakan seperti itu, mereka mengambilnya seperti itu, mereka mentafsirkan seperti itu. Jadi kita sebagai warga Islam yang baik, terutama di Muhammadiyah, kita mengambil jalur tengah. Jika itu adalah menghasilkan bibit yang baik atau positif, maka diambil. Yang jelek kita buang, begitu. Maka dari itu kita harus collab dengan orang-orang yang paham dengan itu. Iya betul. Jangan cuma kita itu ingin tahu sendiri, jangan cuma hanya mudah baca artikel saja, jangan. Iya betul Mas. Karena banyak banget nih Mas ulama yang berbuat fatwa, banyak banget yang ustaz berfatwa hanya dengan akuran tafsir saja nih Mas. Betul. Gak dipahami lagi, jadi orang banyak yang bilang kayak ini mah
halal karena saya lihat di Al-Quran ayat sekian itu mentafsirkan lagi mas seperti itu. Oke, jadi baik seperti itu mas ya. Kita perlu bertanya dengan paham agama ke ahlinya. Ya. Oke. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Iya, bertanyalah pada orang yang lebih paham tentang ilmu tersebut. Gitu. Oke, siap mas. Oke mas, mbak, pertanyaan menarik lagi nih. Sebagai seorang saintis dan sebagai seorang mahasiswa, gimana sih cara menyikapi rekayasa genetika di tengah maju teknologi ini? Saya mau nanya dari pandangan Mbak Doni, gimana Mbak? Kalau kita mau menyikapi ya, kita sendiri ya nggak usah merasa takut gitu loh, kayak takut seolah-olah ih nggak mau makan kan ada yang seperti itu, ih nggak mau makan itu kan belum ada halalnya seperti itu. Tetapi kalau suatu kondisi tertentu, misalnya kita emang cuma ada makanan itu, terus kita mau berbuat apa? Bisa ngapain kan? Nah itu kembali lagi sih. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita diberi kesempatan belajar, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Enggak cuma baca dari rekayasa genetika itu menyisipkan gen, tapi kan misalnya nanti kayak sekarang yang dengan harga yang cukup tinggi, misalnya kayak golden rice, adalah beras yang memang dia sudah ada vitamin A-nya, dimana kita kan membutuhkan cukup asupan vitamin A, kemudian vitamin-vitamin yang lainnya, tapi dengan golden rice kita mau makan itu aja udah mengkonsumsi itu udah wah ada vitaminnya, kita mendapatkan manfaat untuk tubuh kita, terutama orang-orang yang memang sangat susah untuk mengkonsumsi sayuran-sayuran yang mengandung vitamin A. Nah itu kan kembali lagi sama teman-teman mahasiswa ya, bagaimana mahasiswa itu menyikapi kondisi seperti ini yang ya negara kita tidak hanya petani lokal yang kita manfaatkan, tetapi mereka juga kadang impor yang jelas sudah di luar negeri itu terkait produk seperti ini memang sudah sangat-sangat banyak kita temukan. Di supermarket itu sudah bukan produk yang susah, sedangkan kalau di Indonesia masih hanya supermarket tertentu yang memang dia menjual khusus GMO atau genetically modified organism gitu loh. Jadi ya kita sebagai mahasiswa bijak aja sih, bijaknya itu bijak sebagai ilmu yang kita dapat, kita kelola dengan baik. Kalau misalnya ada yang tanya, ini gimana sih, kok ini mau sih, kayak misalnya brokoli warnanya ungu kayak gitu, kan biasanya hijau gitu kan, atau bunga kol warnanya kuning biasanya, tapi kok warnanya hijau sih, ya udah sih nggak apa-apa, itu semua toh juga bukan sesuatu hal yang menggunakan media yang haram gitu loh dalam proses pembuatannya. Misalnya kayak penyisipan gennya hanya itu, atau bahkan ada yang sekarang itu kayak pisang kemudian disisipi dengan ASI atau lain sebagainya. Nah itu kan juga ada, itu kan juga membuat kontroversi. Berarti nanti yang makan pisang itu jadi saudara sepersusuan kita gitu kan. Tetapi kita kembali lagi, yang diambil itu apakah mikroorganismenya yang ada di dalam ASI ataukah ASINya, itu kan akan berbeda. Kayak riset saya dulu itu sumbernya ASI, itu sampai diperdebatkan, nah nanti jadi saudara persusuan dong yang makan obatnya itu gitu kan. Tetapi dengan kita menjelaskan, kan yang diambil adalah mikroorganismenya, bukan susu ASI aslinya. Jadi kalau ketika yang diambil adalah mikroorganisme atau organisme tertentunya, yang kita ambil DNA mikroorganisme tersebut, karena ASI sendiri kan nggak ada mikroorganisme, nggak ada DNA-nya, tapi kan mikroorganisme yang di dalam ASI yang ada DNA atau gen pembawa sifat baiknya gitu loh. Jadi ya nggak jadi saudara sepersusuan, tapi adalah kita itu menyikapinya tuh kadang masih terlalu kalau ASI ini itu saudara sepersusuan, kalau makan ini berarti nanti kita jadi ini dong, mutasi gen kemudian kanker kayak gitu-gitu. Ya menurutku ya oke, it's okay gitu kan, karena memang ya orang tua juga kadang masih belum paham, belum terbuka dengan seperti itu. Jadi ya sekarang kita yang sebagai generasi muda yang memahamkan, lebih tepatnya seperti itu sih. Oke, terima kasih ya Mbak ya, tadi Masya Allah banget ya kita dengar penjelasannya. Sebagai mahasiswa tuh kita intinya nggak boleh terpatok dalam satu ilmu aja betul Mbak. Nah, oke, aku nih menarik juga nih, kalau pandangan Islam gimana Mas nih? Sebagai kita mahasiswa tentunya sebagai seorang muslimin, gimana nih pandangan Islam menyikapinya, dan bagaimana nih sebagai seorang mahasiswa yang muslimin tentunya menyikapi hal tersebut rekayasa genetika? Yang jelas kita itu tidak menutup diri terkait ilmu-ilmu seperti itu. Apalagi itu ilmu yang termasuk penting bagi kita untuk menambah wawasan. Katakanlah jika kita ingin belajar Islam,
maka janganlah fokus hanya ke Islam itu saja, namun ke wawasan luas. Karena gini, banyak orang yang baru ngaji kemarin sore, dia itu sudah mulai banyak berfatwa. Apalagi fatwanya itu fatwa Islam yang kontemporer, fikihnya itu fikih kontemporer. Yang jelas itu banyak sekali korban-korban dan sebagainya, fatwa ini itu. Yang sekelas MUI di Saudi pun atau MUI sini, itu mereka fatwanya berubah karena fikih kontemporer. Apalagi kita yang mungkin baru ngaji kemarin sore gitu ya, udah berani ngomong fatwa nggak jelas gitu. Jadi intinya kita tuh jangan menutupi diri dari segala ilmu karena ilmu itu luas, dan jangan berfatwa sendiri. Tanyakan pada ahli, betul ya Mas ya. Betul, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Masya Allah tuh, dulu teman-teman tadi apa Mas? Kita bisa ulang lagi? Fas'alu ahla dzikri in Fas'alu kuntum ahla zikri in kuntum in kuntum la ta'lamun. la ta'lamun. Jadi kan teman-teman dalilnya ya. Oke, menarik sekali Mas. Kalau misalkan tentang fikih kontemporer ini tadi berubah-ubah, jadi pada Islam itu kita nggak boleh fokus dengan satu ilmu, kita nggak boleh fokus tentang satu hadis saja. Yeah. Kita kaji semua hadis-hadis. Nah, pertanyaan nih Mas, gimana kita biar tahu? Tahu tentang apa dulu? Tentang rekayasa genetika. Misalnya kita kan menemukan suatu hal yang baru tentang rekayasa genetika. Jadi gimana sih menurut Islam sebagai kita yang saintis nih? Misalnya kita mencoba suatu hal. Nah, ini boleh nggak sih menurut Islam kita tanyakan kepada siapa nih Mas? Oh, kalau itu jelas ke ahlinya. Ahli, Oh, itu ya. mbaknya bisa gitu. Kalau minimal ya ke Google lah, gitu minimal lah. Atau kan sekarang ada modern namanya ChatGPT. Itu tanya atau mulai ada namanya dari Google Bard AI gitu kan, silakan cari di situ. Untuk sebagai gambaran ya. Gitu. Secara umum aja. Kalau mau secara langsungnya bisa masuk ke prodi biologi gitu ya, Mbak ya. Nah, Mas, dalam Islam tuh gimana sih misalkan nih? Saya menemukan hal yang rekayasa genetika kayak misalnya tadi gabung-gabungkan DNA gitu. Ini boleh nggak sih? Dan misalnya sebenarnya saya kan sebagai saintis bingung nih. Wah, boleh nggak sih? Dan bisa saya tanyakan kepada ahli gitu tentu saja kan. Kalau misalkan saya cari sendiri tuh bisa nggak sih Mas kayak ada web apa gitu lah, ada apakah ada saran referensi yang cocok untuk saya cari tentang ini? Dan bisa tuh ada nggak referensi seperti itu? Referensi di web YouTube itu banyak sebenarnya, apalagi pandangan mereka berbeda-beda dan teman-teman bisa ambil dari situ. Jadinya itu kembali ke poin awal, jangan menutup diri gitu loh. Dan lebih saya tekankan lagi untuk lebih berkah lagi, tanyakan ke orangnya langsung. Minimal lewat WA boleh ya, atau mungkin telepon, tapi ketemu langsung lah, benar langsung ya. Fas'alu al-zikri, betul ya Mas ya? Betul. Oke, terima kasih ya Mas Mbak yang telah menyempatkan hadir, yang telah diskusi bersama nih, berhadir di tengah-tengah kita untuk diskusi tentang rekayasa genetika, baik secara pandangan umum maupun secara pandangan agama. Oke, baik, saya kita simpulkan teman-teman ya. Jika kita menyikapinya sebagai seorang mahasiswa, apalagi seorang saintis maupun secara muslimin, kita ini tidak boleh menutup diri kita terhadap ilmu saja. Karena ilmu Allah itu luas, tapi kita stuck dalam ilmu Allah saja. Seperti teman-teman semuanya, sekian dari kita ya Mas Mbak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.